Halo teman-teman, salam sehat selalu buat Anda dan keluarga. Kita berbicara tentang hasil pertandingan atau review laga yang dimainkan pada Rabu dini hari. Seperti yang saya upload kemarin dalam konten video ketika meragukan menakutkan perjalanan antara MU ketika menuju ke Turf Moor, markas dari Burnley, di mana mereka akan mendapatkan perlawanan sengit dari Burnley, tim yang paling banyak menghasilkan hasil imbang sejauh ini. Sebelumnya mereka sudah 10 kali hasil imbang yang mereka dapatkan, dan akhirnya ketakutan itu terjadi bahwa MU gagal mendapatkan poin yang mereka inginkan, 3 poin. Hasilnya 1-1. Dengan hasil ini membawa MU itu turun ke posisi kelima klasemen sementara. Mereka keluar dari zona Champions. West Ham yang mengalahkan Watford di kandang mereka dengan 1-0 lewat gol Jarrod Bowen, sekarang mengambil alih posisi keempat. Memang West Ham sudah bermain 24 kali dengan nilai 40, sementara MU turun ke posisi kelima dengan nilai 39. Ini hasil draw ke-6 yang dimainkan oleh MU sejauh ini. Sementara Burnley mendapatkan hasil imbang ke-11 mereka pada musim ini. Burnley kita tahu masih terpaku di posisi paling bawah, juru kunci. Baru 1 kali mereka menang. Saya sudah katakan kemarin bahwa ini tim yang bisa menyulitkan sekali buat MU, karena mereka itu pernah menahan Chelsea yang punya lini serang yang bagus 1-1, bahkan bermain di Stamford Bridge. Mereka sudah menahan West Ham, kemudian mereka menahan Wolverhampton, tim-tim yang bagus dalam lini serang. Mereka mampu menahan Arsenal, bahkan sebelumnya mereka juga pernah menahan Leicester 2-2 di King Power. Jadi saya pikir apa yang mereka lakukan di Turf Moor pada dini hari ketika mendapatkan 1 poin ini luar biasa karena tekanan MU apalagi di babak pertama itu kan sangat kuat. Beruntung mereka punya penjaga gawang Nick Pope yang saya hitung itu ada 3 penyelamatan krusial yang dilakukan dia sepanjang 45 menit babak pertama. Sebelum di babak kedua juga dia melakukan ada 1-2 penyelamatan yang bagus dari serangan-serangan MU. Nah, kita bicara dengan MU sekarang. Ralf Rangnick coba untuk bisa mengubah starting 11 dia. Ronaldo ada di bangku cadangan. Ini menarik. Edinson Cavani yang dimainkan lebih awal. Polanya itu 4-2-3-1. Selain De Gea di fullback Dalot dan Luke Shaw, Varane dan Maguire. Double pivotnya dimainkan oleh Steve McTominay dan juga dengan Pogba. 3 gelandang serang mereka, Jadon Sancho, kemudian di sana ada Rashford, ada Fernandes dan Edinson Cavani. Di menit awal memang mereka banyak menekan. Saya sudah katakan bahwa penguasaan bola mereka yang sangat bagus Bahkan di menit ke-8 saja sebuah tembakan keras dilancarkan oleh Rashford masih bisa diblok oleh Pope. Di menit ke-12 ada gol dari Rafael Varane. Ketika Varane menanduk bola umpan dari Bruno Fernandes. Namun gol ini dianulir oleh wasit Mike Dean setelah juga ada VAR berkoordinasi dengan VAR, karena terlebih dahulu Harry Maguire sudah membuat pelanggaran terhadap Ben Mee pemain belakang dari Burnley. Baru di menit ke-18 Pogba yang tidak terkawal di dalam kotak penalti lawan itu bisa menyambut umpan dari Luke Shaw. Sebelumnya ada pergerakan dari Rashford yang bisa memberikan umpan saat Luke Shaw masuk dari sisi kiri untuk melakukan crossing, dan Pogba bisa mencetak gol di menit 18. Sebenarnya ada gol kedua juga yang terjadi di 3 menit setelah Pogba mencetak gol Ada gol bunuh diri dari Josh Crownhill ketika gagal menahan crossing yang dilakukan oleh Rashford di sisi kanan. Namun ini pun dianulir karena terlihat Pogba sudah membuat ada pelanggaran terjadi di sana. Tekanan demi tekanan memang dilakukan habis, tapi mereka tidak bisa menambah gol selain gol dari Pogba. Di babak kedua kita bisa melihat ketika baru memulai laga ini, Rodriguez mampu bisa memanfaatkan kesempatan ketika menusuk ke dalam kotak penalti. Sayang sekali Kapten Harry Maguire yang ada di sana itu gagal menahan laju dari seorang Rodriguez, termasuk bagaimana sliding tackle yang datang dari Luke Shaw. Sebelum ada De Gea mempersempit posisi dari Jai Rodriguez dan Rodriguez tidak menceploskan bola. Tapi ini adalah kesalahan fatal yang dibuat saya lihat dari
Harry Maguire, ya, yang gagal menahan pergerakan dari seorang Jair Rodriguez. Satu-satu. Banyak tekanan juga dilakukan di babak kedua. Untuk mengubah situasi dan keadaan, Rangnick coba memainkan Ronaldo dari bangku cadangan di menit 68 menggantikan seorang Edinson Cavani. Tapi ini pun tidak berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Tidak ada gol-gol yang bisa mereka dapatkan. Di menit ke-80 juga Tominay keluar, ya. Di sana ada Lingard yang sempat ngambek sebelumnya karena gagal keluar dari MU, akhirnya dimainkan setelah beberapa hari menenangkan diri di rumahnya, dan dia dimainkan juga tidak ada pengaruh apa-apa. Rashford ditarik keluar, ya. Anthony Elanga masuk di menit 85 juga. Saya pikir keadaan tidak bisa mengubah karena pertahanan dari Burnley sangat kuat di samping penampilan yang luar biasa dari Nick Pope. Robert Peters, Ben Mee, dan Tarkowski membangun suatu benteng yang sangat baik sekali dengan disiplin mereka. Bukan saja menjaga daerah tapi menjaga lawan untuk tidak bisa masuk lebih dalam. Ini dilakukan dengan baik. Ketika kedudukan 1-1, Burnley bermain lebih tenang, lebih disiplin mereka untuk bisa menjaga pergerakan pemain-pemain MU. Walaupun tetap MU menekan, ya. Saya sudah katakan mereka sempat ada 64% penguasaan bola. Namun semua menjadi sia-sia. 22 tembakan MU juga tidak berpengaruh mereka untuk bisa mendapatkan 3 poin penting yang mereka harus dapatkan sebenarnya di Turf Moor. Sangat disayangkan. Nah, dengan hasil seperti ini, saya bisa menggambarkan, ya, mereka sulit saya pikir untuk masuk finish di posisi keempat di akhir musim, ya, di IPL, ya, saat ini yang sedang berlangsung. Memang masih panjang, tetapi kan saya sudah gambarkan di awal bahwa ada Spurs dan Arsenal itu yang masih menyimpan banyak laga. Spurs ada 3 laga, ya, di belakang MU, dan Arsenal ada 2 laga di belakang MU. Jadi 2 tim ini berpotensi untuk bisa masuk ke zona Champions, di samping tentunya West Ham, kuda hitam yang bakal banyak mengganggu. Jadi sayang sekali, mestinya ini 3 poin, karena harus dengan 3 poin untuk bisa membuat mereka biar tetap ada di posisi 4 besar. Ya, pada akhir pekan mereka akan menjamu Soton. Kita belum tahu apakah mereka bisa mengalahkan Soton dengan grafik yang tidak konsisten, ya, yang tidak konsisten dari MU, karena Soton ini menjadi satu-satunya tim yang pada musim ini mampu menggagalkan kemenangan dari Manchester City. 2 laga melawan Manchester City, tim pemuncak klasemen. Pasukan Pep Guardiola hanya bisa menghasilkan 2 kali hasil imbang melawan Soton. Ya, bermain di Etihad bermain 0-0 dan bermain di St. Mary mereka ditahan juga 1-1 sehingga pertandingan berakhir imbang. Ini bahaya Soton. Menebar ancaman juga, bukan tidak mungkin mereka bisa menahan MU. Dan bagi Rangnick tentu ada lagi evaluasi yang harus dilakukan, ya. Karena kalau kita bisa melihat dalam pertandingan melawan Burnley ada sedikit lawakan-lawakan yang dibuat oleh pemain-pemain belakang, terutama Harry Maguire. Dia juga bisa mendapat kartu kuning, pelanggaran yang tidak seharusnya dia lakukan terhadap Jair Rodriguez. Ini juga membuat seperti dalam tanda kutip ada lawakan dari pemain ini, ya. Maguire tampil saya pikir tidak bagus amat sepanjang laga, ya, karena gol pertama itu lahir dari dia kecerobohan, dia tidak mampu menahan pergerakan Rodriguez, dan juga bagaimana dia bisa membuat pelanggaran dengan kartu kuning yang dikeluarkan oleh Mike Dean, ya, untuk pemain MU ini. Jadi untuk ke depan saya pikir ini semakin berat, semakin terjal perjalanan dari MU di IPL. Dan kita akan nantikan bagaimana evaluasi Rangnick, karena Rangnick ini cuma 6 bulan dan pasti dia akan keluar sebagai pelatih kepala untuk bisa mungkin hanya menjadi konsultan di MU sambil menanti siapa yang akan menangani MU, apakah Erik ten Hag atau Mauricio Pochettino, karena sudah 2 pelatih inilah yang akan, salah satu di antara mereka yang bisa memimpin MU di musim yang akan datang. Nah, hasil yang tidak bagus juga didapatkan oleh Frank Lampard setelah mereka sukses di Piala FA bermain di Goodison Park mengalahkan Brentford. Pertandingan pertama Lampard, ya, debut pertama dia di IPL itu tercoreng, kalah 3-1 dari Newcastle United. Tim Sultan ini bagus, mendapatkan kemenangan ketiga mereka musim ini dan mengangkat Newcastle itu keluar dari zona degradasi untuk pertama kali dalam 5 bulan mereka. Mereka sekarang dengan 18 poin. Hanya 1 poin di belakang Everton, yang Everton menempati posisi ke-16, Newcastle ke-17. Jadi baik sekali buat
tim asuhan Eddie Howe ini dengan perubahan yang mereka lakukan di musim dingin, ya, mendapatkan Kieran Trippier di sana, Chris Wood yang diambil dari Burnley, kemudian Bruno Guimaraes yang datang dari Lyon, cukup bagus ya. Mereka bisa membeli pemain dan sekarang terbukti Lampard gagal bisa mendapatkan satu momen yang penting buat mereka. Kalah 3-1 ini juga laga debut yang tidak bagus bagi Donny van de Beek bersama dengan Dele Alli yang bangkit dari bangku cadangan, dan mereka tidak mampu mengubah keadaan ketika bagaimana Newcastle bisa mendapatkan 3 gol mereka. Jadi selamat buat Newcastle karena mereka sudah keluar dari zona degradasi, dan bahaya buat Everton, karena Everton ada terpaku di posisi 16 ini berbahaya. Bukan tidak mungkin akan menyeret lagi Everton ke bawah di dalam persaingan di zona degradasi, karena di zona degradasi itu ya kita tahu Norwich juga sudah turun ke bawah, Watford dan juga Burnley yang sedang bergelut untuk bagaimana mereka bisa naik keluar dari zona degradasi. Tapi Newcastle sudah melakukan itu dan mereka mungkin bisa bertahan. Kalau mereka bertahan di IPL dengan pembelian-pembelian pemain di musim panas depan, ini menjadi ancaman untuk liga di musim depan, khususnya datang dari The Magpies Newcastle. Inilah review saya tentang IPL yang dimainkan pada Rabu dini hari dengan kegagalan MU mendapatkan poin penting di Turf Moor, markas Burnley, dan Newcastle sudah keluar dari zona degradasi setelah membabat Everton dengan 3-1. Kemudian di London, West Ham mengambil alih posisi keempat setelah menang melawan Watford. Oke, ciao.